Oke, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 8 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian. Padakulah kekuatan, karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Demikian jauh firman Tuhan yang kita akan dengarkan bersama hari ini. Saya memberikan tema hidup yang berubah bersama Tuhan. Kita sebagai orang percaya tentu kita harus bagaimana mengubah hidup kita menjadi hidup yang lebih baik. Nah caranya yaitu bagaimana kita harus bersama dengan Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, kita melakukan sesuatu yang sesuai apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Oleh karena itu saya akan berbagi beberapa hal penting, yaitu hidup harus berubah. Di dalam kitab Amsal 8 ayat 13, di situ hidup yang berubah diartikan sebagai pertobatan yang sejati. Tuhan adalah Tuhan yang membenci kejahatan, membenci kecongkakan. Tuhan yang membenci kejahatan dan juga mulut yang penuh tipu muslihat. Kita harus, kalau kita mengatakan kita adalah pengikut Tuhan, tentu hidup kita harus berubah. Nah, jangan sampai ketika kita mengatakan mengenal Tuhan, hidup kita semakin tidak baik. Semakin hari semakin iman kita itu merosot. Kita merosot dalam membaca Alkitab, kita tidak merenungkan firman setiap hari. Sehingga kita bukan disebut sebagai anak Tuhan. Orang yang disebut sebagai anak Tuhan yaitu adalah orang yang berubah. Karena perubahan itu hanya diawali dengan Tuhan. Nah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka perubahan hanya terjadi atas kita ketika Tuhan ada bersama kita. Oleh karena itu saudara, yang kedua yang kita harus perlu perhatikan adalah hidupi nasihat Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam Amsal 8 ayat 15, di situ menjelaskan sebagai orang percaya kita harus menghidupi nasihat Tuhan. Kita harus mendengarkan dan kita harus pertimbangkan mana yang kita harus pilih, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang kita akan lakukan. Nah, kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan ya nggak usah kita lakukan. Nah, makanya pengertian kita harus memperoleh dari Tuhan yang menjadi kekuatan. Nasihat, maka itu ketika kita menghidupi nasihat, kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga saudara yang kita akan perhatikan adalah hidup dipimpin oleh Tuhan. Tuhan adalah Raja yang memerintah dan pembesar yang menetapkan keadilan, berkuasa atas para bangsawan, dan Tuhan adalah hakim di bumi. Kita harus mengakui Tuhan juga dia sebagai Raja, dia yang memerintah sebagai pembesar. Oleh karena itu apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita harus hormat, kita harus tunduk, kita harus tetap melakukan apa yang menjadi keinginan dari Tuhan. Nah, sehingga ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kita menjauhi kejahatan, kecongkakan, kesombongan, dan tipu muslihat, maka apa yang terjadi? Di Amsal 8 ayat 17 menjelaskan Tuhan mengasihi orang yang mengasihinya. Orang yang tekun mencari Tuhan akan mendapatkan. Oleh karena itu saudara, ketika kita menjauhkan diri dari dosa, ketika kita mau bergaul dengan Tuhan, maka kita akan menemukan Tuhan. Asalkan kita menjadi orang-orang yang melakukan apa
yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kita. Nah, oleh karena itu saudara, sebagai orang percaya kita harus akui Tuhan. Nah, ketika kita mau mengakui, apa yang kita harus lakukan? Ya harus hidup yang berubah. Nah, ketika kita mau hidup kita berubah, apa yang kita lakukan? Kita harus mendengarkan nasihat. Nah, ketika kita mendengarkan nasihat, maka hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.